Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai literatur review. Video akan berfokus pada yang pertama perkenalan, yang kedua penjelasan, yang ketiga software pendukung, yang keempat penutup. Kelompok kami bernama Sepatu Baca yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama Ahmad Ali Murdi dengan nomor induk mahasiswa 22310012. Yang kedua ada Muhammad Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 22310012. Literatur review. Literatur review atau yang biasa disebut dengan tinjauan pustaka merupakan proses peninjauan dan survei literatur secara sistematik yang berkaitan dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada bidang yang sama atau yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Ada 7 poin penting dalam tinjauan pustaka. Yang pertama, tujuan. Menyediakan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian yang akan dilakukan. Hal ini membantu peneliti untuk memahami konteks penelitian mereka dan menentukan keberadaan gap pengetahuan yang dapat diisi dengan penelitian baru. Yang kedua, identifikasi literatur. Langkah pertama dalam literatur review adalah mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Ini melibatkan pencarian dan seleksi bahan-bahan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan riset, dan sumber informasi lainnya. Yang ketiga, sintesis informasi. Setelah literatur relevan teridentifikasi, peneliti melakukan sintesis informasi dengan pengetahuan hukum, membandingkan dan mengontraskan temuan-temuan yang ada. Hal ini membantu dalam membangun pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. Untuk yang keempat, analisis kritis. Selama literatur review, peneliti juga melakukan analisis kritis terhadap literatur yang mereka temukan. Mereka mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari penelitian sebelumnya, serta relevansi dan aplikabilitasnya terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Poin yang kelima, mengidentifikasi gap pengetahuan. Salah satu hasil yang penting dari literatur review adalah mengidentifikasi gap pengetahuan atau area-area di mana penelitian sebelumnya masih belum cukup atau belum ada. Ini memberikan dasar untuk penelitian baru yang dapat mengisi kekosongan tersebut. Untuk poin yang keenam, menyusun literatur review. Hasil dari literatur review biasanya disusun dalam bentuk laporan atau bab khusus dalam karya kita seperti tesis, disertasi, atau artikel jurnal. Literatur review ini menyajikan ringkasan dari literatur yang relevan seperti analisis penelitian terhadap. Yang ketujuh, pentingnya dalam penelitian. Literatur review adalah bagian integral dari proses penelitian yang membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan yang ada di bidang tersebut. Dan dengan memahami literatur yang telah ada, peneliti dapat menghindari duplikasi penelitian, memperkuat metodologi, dan mengidentifikasi area penelitian yang paling menjanjikan. Software pendukung dalam pembuatan literatur review atau pembuatan jurnal. 1. Mendeley. Ada beberapa fungsi dari Mendeley, salah satunya manajemen referensi. Mendeley memungkinkan Anda mengelola dan mengatur referensi secara efisien. 2. Penyusunan daftar pustaka. Mendeley dapat mempermudah proses pembuatan daftar pustaka dalam berbagai gaya penulisan seperti APA, MLA, Chicago, dan lainnya. 3. Kolaborasi.
Mendeley memungkinkan kolaborasi dalam penulisan karya ilmiah. Dapat berbagai referensi, artikel, dan dokumen dengan rekan penulis atau anggota tim penelitian Anda. Hal ini memudahkan kerjasama dan pertukaran informasi antar anggota tim. Nomor 4, penyuntingan dan anotasi. Mendeley memungkinkan Anda untuk melakukan penyuntingan dan anotasi pada artikel dokumen PDF. Nomor 2, Turnitin. Turnitin memiliki fungsi antara lain: 1. Deteksi plagiarisme. Salah satu fungsi utama Turnitin adalah mendeteksi plagiatisme atau duplikatisme dalam karya tulis. Nomor 2, pemeriksaan kutipan dan referensi. Turnitin juga dapat membantu memeriksa kutipan dan referensi dalam karya tulis. 3. Penyimpangan dokumen. Turnitin juga menyediakan penyimpanan online yang aman untuk dokumen-dokumen yang diunggah. Ini memudahkan dalam mengatur dan mengakses karya tulis. Nomor 4, kolaborasi dan umpan balik. Turnitin memungkinkan kolaborasi antara pengajar dan mahasiswa dalam proses penulisan. Nomor 3, Google Scholar. Google Scholar mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 1. Akses ke sumber-sumber akademik. Google Scholar menyediakan akses ke berbagai sumber akademik, termasuk artikel ilmiah, publikasi jurnal, tesis, makalah, konferensi, dan banyak lagi. Kedua, pencarian yang lebih spesifik. Google Scholar menyediakan fitur pencarian yang lebih terfokus pada literatur akademik. Dapat menggunakan opsi filter dan kata kunci yang canggih untuk menyaring hasil pencarian dan menemukan sumber-sumber yang lebih relevan dengan kebutuhan penulisan. Nomor 3, kutipan dan pengukuran keberhasilan. Google Scholar dapat membantu melacak dan mengukur dampak penelitian atau karya tulis dengan menampilkan kutipan yang diterima oleh karya tersebut. Nomor 4, pemberitahuan publikasi terkini. Anda dapat mengatur notifikasi dari Google Scholar untuk menerima pembaruan tentang publikasi terkini di bidang penelitian atau minat akademik. Ini memudahkan untuk tetap mendapatkan informasi terbaru dan terkini dalam disiplin ilmu yang relevan. Nomor 4, Grammarly. Grammarly memiliki beberapa fungsi, antara lain: 1. Koreksi tata bahasa dan ejaan. Grammarly secara otomatis memeriksa dan mengoreksi kesalahan tata bahasa, ejaan, dan penggunaan kata dalam tulisan. 2. Pemeriksaan konsistensi gaya penulisan. Grammarly dapat membantu memastikan konsistensi dalam gaya penulisan. Nomor 3, rekomendasi perbaikan kalimat. Grammarly memberikan rekomendasi perbaikan kalimat yang membantu meningkatkan kejelasan dan alur tulisan. Nomor 4, sumber daya pemahaman tata bahasa. Selain fungsi koreksi, Grammarly juga menyediakan sumber daya pemahaman tata bahasa yang berguna. Penutup. Isi dari penutup dalam video ini merupakan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan di depan. Secara umum, dalam materi tersebut memiliki kesimpulan
Literatur review merupakan langkah penting dan seringkali merupakan tahap awal dalam proses penelitian yang membantu peneliti membangun pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian mereka serta mengidentifikasi kontribusi baru yang dapat mereka buat. Kurang lebih seperti itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam slide penutup ini. Dan berakhir sudah video ini. Terima kasih telah menonton.